Hai geng, gue nanya kalian, kenapa orang yang kerja keras malah sering dikasih kerjaan lebih banyak? Pernah gak sih kalian ngalamin kerjaan kalian selesai dengan sangat baik, bahkan mungkin selesai lebih cepat dari yang mereka minta? Terus kita mikir nih, oke, mungkin setelah ini saya bisa agak santai nih. Ternyata kerjaan berikutnya datang. Kadang saya sampai mikir, ini saya yang sedang dihargai karena dianggap mampu, atau sedang dihukum nih karena dianggap mampu. Saya pernah mengalami hal seperti ini ketika kita mengerjakan sesuatu dengan sangat baik, di mana orang mulai percaya kepada kita. Awalnya enak sih, dapat kepercayaan dari orang lainnya kan. Diberi tanggung jawab yang lebih, kita merasa dipercaya, dan saya pikir itu hal yang bagus buat saya, buat karir saya ya kan. Tapi lama-lama ada satu hal yang mulai terasa nih, ketika ada pekerjaan yang harus segera selesai, kita yang dicari. Ada pekerjaan yang dianggap sulit, kita juga yang dicari. Ada juga pekerjaan yang orang lain tuh nggak mau ngambil, kadang kita lagi yang dicari. Sampai akhirnya kita mulai bertanya nih, kok saya lagi ya? Dan lucunya, semakin kita menunjukkan bahwa kita bisa, kita mampu cepat nih rapi kerjaannya, semakin banyak orang yang percaya bahwa kita bisa mengerjakan semuanya. Tapi setelah saya pikir-pikir, sebenarnya ada alasan yang cukup masuk akal sih menurut saya. Kalau seseorang sudah terbukti bisa menyelesaikan pekerjaan dengan sangat baik, dengan sangat cepat, tentunya orang akan lebih percaya memberikan pekerjaan itu kepada seseorang tersebut. Contoh nih, ada dua orang nih melakukan pekerjaan yang hampir sama. Nah, satu ini selesai duluan nih, yang satu terlambat. Sementara besok itu sudah harus dikumpulkan nih kedua tugas ini. Nah, kemungkinan besar siapa yang akan menghandle ini? Yang sudah selesai kah? Atau kita menunggu dia bahkan separuh aja belum selesai gitu? Ya lebih baik mengandalkan orang yang selama ini terbukti bisa ya kan. Jadi sebenarnya kerja keras memang bisa membuat kita mendapatkan lebih banyak pekerjaan. Tapi di sini masalahnya belum tentu juga lebih banyak penghargaan seperti itu. Menurut saya ada perbedaan lah antara dipercaya dan dibebani. Kalau kita dipercaya, tanggung jawab kita mungkin bertambah ya kan. Dipercaya, kamu dipercaya mengerjakan ini, itu. Nah, tapi biasanya ada sesuatu yang ikut bertambah juga dari skill kita, pengalaman kita, wewenang kita. Ya kan, kita semakin banyak dipercayakan, semakin wow, kita bisa memiliki wewenang yang lebih kepada teman-teman kita yang lebih tidak mampu gitu. Kemudian kesempatan kita, entah itu kesempatan untuk naik jabatan atau naik apa, kesempatan bertambah, atau mungkin penghasilan kita juga akan bertambah. Tapi kalau yang bertambah hanya pekerjaan, sementara waktu, tenaga, dan kompensasi kita tetap sama, mungkin itu bukan lagi soal kepercayaan. Mungkin kita sedang dibebani. Ya, kerja apa dikerjain gitulah intinya. Dan menurut saya ini bagian yang sering sulit dibedakan. Ada satu masalah lagi. Orang yang rajin biasanya juga punya satu kelemahan. Susah bilang tidak, ya kan? Lu enggak. Nah, karena kita takut dianggap nggak bisa, nggak mampu untuk membantu. Padahal kan kita kan tugasnya memang untuk membantu pimpinan kan, tugas kita. Takut dianggap nggak loyal lah, kemudian takut dianggap nggak mampu. Akhirnya ketika diberikan pekerjaan, bisa bantu ini nggak? Bisa, siap gitu ya. Bisa selesai hari ini? Bisa gitu.
sekalian yang ini ya bisa gitu. Nah, itulah kelemahan kalian. Sampai akhirnya yang lo nggak bisa tuh cuma satu, men. Istirahat, tidur nyenyak, keluarga, me time. Itulah yang lo nggak bisa. Terus apa solusinya? Kita nggak kerja keras gitu? Menurut saya bukan itu. Karena kerja keras tetap penting menurut saya. Kemampuan menyelesaikan pekerjaan itu juga penting dari pengalaman yang sudah kita alami gitu ya. Dan menjadi orang yang bisa diandalkan juga sesuatu yang sangat baik menurut saya. Masalahnya bukan pada kerja kerasnya. Masalahnya adalah apakah kerja keras kita membawa kita ke tempat yang kita inginkan. Kalau setiap tahun tanggung jawab kita bertambah, tetapi kemampuan kita tidak berkembang, penghasilan kita tidak berubah, posisi tidak berubah, mungkin kita perlu berhenti sebentar dan bertanya, teman-teman. Saya sebenarnya sedang berkembang atau cuma semakin sibuk? Produktif dan sibuk itu beda ya, teman-teman. Dan semakin saya pikirkan, sebenarnya masalah itu nggak hanya ada di kantor, teman-teman. Bahkan di keluarga juga sering terjadi. Siapa yang sering suka cuci piring ya, itu terus yang cuci piring ya kan. Bahkan di lingkungan pun juga iya, teman-teman. Di lingkungan perumahan kalian, di lingkungan perdesaan, sama aja. Orang yang mau mengurus sesuatu, akhirnya dia lagi yang diminta untuk mengurus. Bahkan juga dalam pertemanan. Orang yang selalu mau mendengarkan masalah temannya, akhirnya selalu dicari ketika orang lain punya masalah. Karena dianggap, oh ini bisa nih dengerin saya. Bisa ngasih solusi. Bisa dihutangin uang gitu mungkin ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi masalah utamanya, masalah sebenarnya bukan kenapa kita diberi banyak pekerjaan. Tapi kenapa kita terus mengatakan iya. Mungkin menjadi seorang yang bisa diandalkan itu memang bagus ya teman-teman. Tapi kita juga perlu belajar menentukan batasan-batasan. Karena kalau kita selalu mengatakan iya, orang lain menganggap kita memang selalu ada, selalu bisa begitu. Dan mungkin mereka bukan sengaja memanfaatkan kita, tidak. Mereka nggak sejahat itu sebenarnya. Mereka hanya belajar dari apa yang selama ini kita tunjukkan. Kalau selama ini setiap dikasih pekerjaan kita selalu bilang bisa, ya mereka akan berpikir orang ini bisa, orang ini baik nih. Jadi mungkin sesekali kita perlu mengatakan saya bisa, tapi tidak sekarang. Atau mungkin gini-gini aja deh. Saya bisa, tapi pekerjaan mana yang kita geser prioritasnya gitu. Bukan berarti kita malas. Kita cuma sedang belajar mengatur kemampuan kita. Saya pengen tahu pengalaman kalian. Apakah kalian pernah berada di posisi seperti itu? Dan kalau pernah, kalian memilih tetap mengerjakan semuanya, belajar bilang tidak, atau malah memilih pindah pekerjaan? Tapi gini ya teman-teman, seburuk-buruknya tempat kerja, itulah dimana kalian mencari uang, teman-teman. Jadi kalian nggak boleh semata-mata membabi buta, mengolok-olok tempat kerja kalian. Nah, jadi gue pengen nanya nih ke kalian, bagaimana di tempat kalian? Coba geng, ceritakan di kolom komentar. Karena mungkin pengalaman kalian justru lebih menarik daripada pengalaman saya, ya kan? Dan mungkin dari cerita kalian, kita bisa ngobrol lagi nih tentang hal-hal yang selama ini kita alami di kehidupan kita. Jadi, gue nanya kalian,